Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV, kembali berjumpa bersama saya Wahid Surya dalam acara Iqra. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berjalan-jalan di daerah perumahan, letaknya di Desa Teragung, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Pekalongan. Di mana di sini ada sebuah masjid ya, dan di sini ada kegiatan belajar mengajar TPQ. Episode kali ini saya akan mengajak pemirsa semuanya untuk berkunjung ke TPQ ini. Ikuti saya terus dalam Iqra. Pemirsa, masih dalam acara Iqra. Di sini saya sudah bersama dengan Pak Widi ya, selaku Kepala TPQ atau di Teragung Kandeman ini ya, Pak ya, Desa Teragung, Kecamatan Kandeman. Sehat Pak Widi? Alhamdulillah sehat ya. Pak, mungkin bisa sedikit cerita Pak, ini awal mula berdirinya TPQ ini gimana Pak? Ya, jadi Bismillah, untuk awal mula berdirinya TPQ ini itu kita awali dari kegiatan ngaji ba'dal maghrib atau habis maghrib yang kita lakukan di rumah, dan kebetulan pada waktu itu di rumah saya, Bapak. Di rumah saya setiap habis maghrib, setiap hari waktu itu anak itu beberapa warga di sini ya, dari orang tua warga perumahan ini memberikan amanah kepada saya untuk bisa mengajar dan membaca Al-Quran, dan alhamdulillah antusiasmenya luar biasa. Dan kurang lebih sebenarnya untuk ngaji ba'dal maghrib itu kita mulai sejak tahun 2022 seperti itu. Nah, kemudian karena antusiasmenya dari warga masyarakat juga tinggi karena ingin menyekolahkan anaknya di TPQ, akhirnya kemudian kita berusaha untuk bisa mengajak anak-anak untuk belajarnya di tempat yang lebih luas lagi. Alhamdulillah di tahun 2023 sekitar bulan Juli ya, bulan Juli kita coba untuk bisa lebih meningkat lagi. Kemudian kita tempatkan untuk anak-anak itu mengajinya di musola waktu itu. Jadi sebelum ini ada masjid, kita ada musola seperti itu. Nah, musola Taubah, dan alhamdulillah juga di situ sudah mulai berjalan beberapa bulan, dan kemudian juga dengan bertambahnya warga masyarakat di perumahan ini yang luar biasa, masya Allah. Kemudian juga akhirnya bertambah pula untuk jumlah santrinya. Di pertengahan 2024 ini kebetulan juga kemarin kita alhamdulillah dari masjid ini awalnya yang tadinya musola kemudian dibangun masjid, masjid. Bantuan kita kemarin kerjasama dengan Bapak Kiai Zainul Hiroki, beliau Ketua MUI Kabupaten Batang, dan kemudian juga beliau memiliki kerjasama dengan yayasan yang ada di Inggris, Benefit Menkan namanya. Kemudian kita ada bantuan untuk masjid, dan kita untuk akhirnya kaitannya dengan TPQ pun kita alhamdulillah bisa menggunakannya. Iya, digunakan untuk TPQ ya, tidak hanya digunakan untuk sholat ya Pak ya, tapi betul, juga jadi ada digunakan untuk belajar seperti itu. Dan ternyata bisa dikatakan orang tua di perumahan sini pun mendukung ya, karena kan tadinya kan dari rumah bisa sampai pindah ke TPQ ya. Pas pada waktu di rumah itu sekitar berapa santrinya Pak? Waktu itu saya masih ingat sekitar ada kurang lebih antara 10 sampai 15 santri itu ya. Sampai kalau sekarang sampai ini kurang lebih ada 50 santri. Oh, luar biasa perkembangannya ya. Dalam waktu berapa tahun langsung melonjak menjadi 50 santri. Dan semoga ke depan juga semakin maju lagi Pak ya, semakin banyak lagi santrinya. Berarti semuanya ini warga di perumahan sini Pak? Iya betul, untuk santrinya rata-rata semuanya berasal dari warga khusus sini, karena juga sebenarnya di luar perumahan ini pun ada, cuman kan karena biasanya dari orang tua ada yang memilihnya memang kaitan dengan jarak ya, karena juga jaraknya mungkin lebih dekat. Artinya sebenarnya kalau kita lihat di perumahan itu sebenarnya kalau
warga itu kan menginginkan biasanya fasilitas ya, fasilitas perumahan itu. Kalau misalkan mereka melihat ternyata di situ selain ada musola, masjid juga ada TPK-nya atau lembaga pendidikan yang lain, mereka pasti sangat mendukung itu biasanya. Bisa menjadi nilai plus ya. Iya, nilai plus. Untuk mereka tinggal di sini juga, pilih perumahan sini. Dan berarti kan lingkungannya kan bisa menciptakan lingkungan yang islami gitu ya. Kita harapannya ada lingkungan seperti itu. Kalau materi yang diajarkan untuk para murid sendiri apa saja, Pak? Ya, kalau kita di sini untuk TPI kita menggunakan metode Iqra, Pak. Metode Iqra itu kita ada beberapa mata pelajaran yang pasti selain tadi yang sudah dicontohkan oleh santri kami, ada tajwid, kita juga ada beberapa materi, yaitu ada hafalan. Ada hafalan surat-surat pendek, itu kita targetnya santri nanti kalau sudah sampai jilid 6 itu bisa menghafalkan dari surat Anas sampai surat Al-Qari'ah seperti itu. Dan untuk hafalan doa sehari-hari kita juga mengajarkan itu jadi kurikulum wajib. Ada doa sebelum makan, setelah makan, setelah itu ada lagi hafalan bacaan sholat. Ya sebenarnya hari ini pas kebetulan dengan materinya tentang sholat ya sebenarnya. Jadi ada pasolatan seperti itu. Jadi mengajarkan anak-anak tentang tata cara sholat yang benar. Dan juga ada lagi, sebenarnya ada beberapa lagi yaitu hafalan ayat-ayat pilihan. Jadi ada nanti santri itu targetkan bisa jilid 6 itu menghafalkan ayat kursi, hafal ayat kursi dan juga surat Al-Isra. Ya, ayat 22 sampai 23. Ayat-ayat yang penting seperti ayat pilihan tertentu yang memang dipilih. Karena memang ayat-ayat pendek sendiri kan, surat-surat pendek sendiri kan dibutuhkan ketika sholat seperti itu, dibaca setelah itu. Betul sekali. Terakhir Pak, harapan ke depan atau target ke depan untuk TPK ini apa Pak? Ya, kita berharap untuk perkembangan ya, istilahnya untuk TPI kami, kita berharapnya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Artinya kita menginginkan nanti ada beberapa hal yang kemudian bisa kita kembangkan terkait dengan metode, kemudian terkait dengan apa istilahnya fasilitas ya, fasilitas, karena juga kita sementara ini masih di masjid. Sebenarnya harapannya kami juga ingin ada gedung tersendiri karena kita juga masih hitungannya masih merintis Pak ya, masih merintis di awal seperti ini. Kita berharapnya nanti dengan adanya apa istilahnya itu gedung tersebut bisa memberikan kesempatan bagi santri itu bisa lebih maksimal lagi belajar. Iya. Karena kan kalau misalkan ada gedung sendiri bisa lebih menampung lebih banyak santri. Betul sekali. Ya. Baik, terima kasih Pak Widi atas waktunya. Pemirsa Batik TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Iqra. Pemirsa, masih dalam acara Iqra. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu murid di TPK ini. Namanya siapa sih? Naura. Naura ya. Naura di sini sudah jilid berapa? Apa sudah Al-Qur'an? Sudah Al-Qur'an ya. Oke, Naura nanti tak suruh baca Al-Qur'an. Terus setelah itu Mas Wahid mau tanya tentang tajwidnya. Naura sudah siap? Sudah siap ya. Silakan baca Naura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit thayyib
wala tatabaddalul khabisa bit-thayyibi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Sadaqallahul azim. Oke, sekarang Mas Wahid mau tanya. Ya ayyuhan nasu taqu bacaan. Bacaan matobi'i. Sebab Jumlah bertemu wawu. Tuh, terus lanjut lagi. Khalaqakum min kummi bacaan. Bacaan itqam misli ma'al gunnah. Sebab Mim bertemu mim. iya betul. Terus min nafsi, minna bacaan. Bacaan itqam bi gunnah. Sebab Nun sukun bertemu nun. iya. Min nafsi wahidatin tiwa bacaan. Bacaan itqam bi gunnah. Sebab Kasrah tanwin bertemu wawu. iya betul. Terus lanjut lagi. Minha bacaan. Idhar. Sebab Nun sukun bertemu ha. iya betul. Terus lanjut lagi ya. Rijala kafiroh laka bacaan. Ifa. Sebab Fathah tanwin bertemu kaf. iya betul. Inna bacaan. Inna bacaan gunnah. Sebab Nun bertasjid. iya hunah selain nun bersasid apalagi? Mim bertasjid. Iya betul. Oke, terima kasih Naura. Dan pemirsa, tadi pemirsa sudah lihat ya, Naura sudah bisa membaca Al-Quran dan tak tanya tentang tajwid pun Naura bisa menjawab dengan baik. Silakan Naura bisa kembali ke tempat. Nah pemirsa, di samping saya sudah ada salah satu murid TPQ lagi. Namanya siapa, Dik? Salwa. Salwa ya. Salwa di sini jilid berapa nih? 4. Jilid 4 ya. Nah pemirsa, di TPQ ini selain diajari tentang tajwid ya, para santri, para murid ini juga diajari tentang dihafalkan, disuruh untuk hafalan surat-surat pendek ya yang ada di Al-Quran, khususnya surat juz 30. Di sini Salwa akan saya coba untuk saya suruh untuk menghafalkan ayat-ayat pendek di Al-Quran, surat-surat pendek yang ada di Al-Quran. Salwa sudah siap ya? Siap ya? Coba sekarang lafalkan surat Al-Maun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yamuttu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya betul. Terus sekarang surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi ijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Iya betul. Lanjut lagi sekarang coba surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, sekarang surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri hasidin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Iya betul. Kalau ayat kursi bisa? Belum ya, surat-surat pendek ya. Sekarang coba satu lagi surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya betul. Grogi ya ditanyain Mas Wahid ya. Oke pemirsa ya, memang surat-surat pendek sangat penting ya, karena ketika kita sholat juga setelah membaca Al-Fatihah kita juga membaca surat-surat pendek yang ada di Al-Quran. Maka dari itu nih adik-adik juga harus bisa menghafal nih surat-surat pendek ya. Dan misalkan adik-adik di rumah bingung cara hafalannya gimana, adik-adik bisa sekolah di TPQ terdekat yang ada di sekitar tempat tinggal adik-adik semuanya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Iqra.
Baik adik-adik semuanya, kita masuk ke segmen permainan kuis ya, kuis cerdas cermat. Ada kelompok A, B, dan C. Mas Wahid akan membacakan pertanyaan. Nanti cepet-cepetan untuk tunjuk tangan ya. Yang tunjuk tangan paling cepat nanti berhak untuk menjawab. Dan kalau misalkan menjawab kelompok A, misalkan menjawab berhasil, kelompok B dan kelompok C dihukum, hukumannya adalah dicoret. Oke, siap ya? Siap? Oke. Pertanyaan yang pertama. Ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Kelompok A dulu, jawab pakai mic, digeser mic-nya. Nabi dan rasul yang wajib diketahui ada berapa? 25, betul. Tepuk tangan. Ayo silakan kelompok B dan kelompok C dihukum ya. Oke, wih cantik-cantik. Ya, dik, geser dikit. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua, yang semangat ya, pokoknya ya, tunjuk tangannya yang paling cepat. Ya, fokus ya. Sholat sunnah yang hanya ada pada saat bulan Ramadan. Kelompok A, silakan mau jawab lagi. Sholat sunnah apa yang hanya ada pada bulan Ramadan? Sholat id. Salah. Kelompok B, kelompok C mau jawab? Nggak usah ragu-ragu, nggak apa-apa. Kelompok B mau jawab? Kelompok C? Kelompok B, mic-nya dikasih. Sholat sunnah yang hanya ada pada saat bulan Ramadan. Sholat sunnah Taraweh. Sholat tarawih, betul. Kelompok A dan kelompok C coret ya. Coret. Fokus lagi, fokus. Pertanyaannya mudah-mudah. Pertanyaan yang ketiga. Siapakah nama kakek Nabi Muhammad? Kelompok A dulu pakai mic. Abu Muthalib. Hah? Abu Muthalib. Siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, betul. Cara lagi. Ayo kelompok C yang semangat ya. Oke, fokus. Pertanyaan yang selanjutnya. Sebutkan Pancasila sila kedua. Kelompok B, pakai mic. Sila kedua ya, pakai mic. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Ini coret ya, kelompok A dan kelompok C coret ya. Bagus ya. Pertanyaan selanjutnya. Fokus, pokoknya cepet-cepetan aja untuk menjawab ya. Fokus, pertanyaan selanjutnya. Orang yang mengumandangkan azan disebut kelompok A. Mic, pakai mic. Muadzin, betul. Coret ya. Siap, pertanyaan yang selanjutnya. Di kota manakah Nabi Muhammad dilahirkan? Kelompok C dulu. Mic. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Oke, betul. Bagus. Pertanyaan yang selanjutnya. Surat Al-Ikhlas ada berapa ayat? Saya kelompok A dulu tadi yang tunjuk tangan. Nggak boleh jawab dulu ya, terus tunjuk tangan dulu. Kelompok A, surat Al-Ikhlas berapa ayat? 4. Iya, betul. Coret ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, fokus. Doa yang diucapkan setelah takbiratul ihram sebelum Al-Fatihah, doa apa? Kelompok C. Pakai mic. Doa iftitah. Oke, betul. Oke. Berhubung kelompok B dan kelompok C poinnya sama ya, kelompok B dan kelompok C poinnya sama ini.
kita rebutan ya, rebutan tapi cuma untuk kelompok B dan kelompok C ya. Skornya sama, kelompok B dan kelompok C skornya sama. Rebutan ya. Rebutan khusus kelompok B dan kelompok C. Fokus. Fokus. Bersuci ketika tidak ada air, kita bersuci menggunakan debu. Disebut apa? Kelompok B dulu. Pakai mic, pakai mic. Tayamum. Oke, betul. Ya, kita ke pembagian hadiah. Yang pertama, kita bagikan kepada juara ketiga. Tepuk tangan untuk kelompok C. Coba ya, dada dulu kamera, dada dulu. Wih, cantik-cantik. Oh, cantik dan ganteng, mohon maaf. Berikan tepuk tangan. Juara kedua, kelompok B. Dada dulu dong, dada dulu kamera. Ini tepuk tangannya yang kenceng ya, karena ini juara 1 ya. Tepuk tangan yang meriah ya untuk kelompok A. Tepuk tangan. Dada juga dong, kamera dong. Wih. Baik pemirsa Batik TV, seru sekali permainan kita pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Iqra hanya di Batik TV. Saya Wahid Surya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.